Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami kelompok 12 akan membahas tentang isu-isu aktual tentang peradilan agama di Indonesia. Nanti bersama saya yang pertama Dwi Ayu Manzida dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Alvan. Nah, kita pertama akan membahas tentang bagaimana pengadilan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di sini saya ambil dari kemarin itu diskusi virtual antara Dirjen Direktur Jenderal Badilak Badan Pengadilan Agama dan Family Court of Australia. Di sini saya rangkum ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, Dirjen Badilak mengadakan diskusi dengan Family Court of Australia melalui aplikasi Zoom pada Kamis tanggal 16 Maret 2020 guna membahas tentang bagaimana cara pengadilan menghadapi krisis penularan virus corona yang sudah menghambat semua ruang gerak secara drastis. Nah, adanya pandemi ini membuat semuanya menjadi rumit, termasuk juga yang dirasakan oleh pengadilan agama dan termasuk juga kita semua. Bukankah begitu, teman-teman? Nah, dalam diskusi itu, selain anggota Dirjen Badilak dan Family Court of Australia, diskusi juga dihadiri oleh Ketua PTA Jakarta, Pontianak, Makassar, Jakarta Timur, Surabaya, Madiun, dan lain-lain. Kemudian diskusi yang berjalan selama 2 jam ini merupakan ajang pertukaran informasi dan pengalaman dari dua negara yang berbeda tentang cara pengadilan di era pandemi seperti ini. Terus selanjutnya adalah pentingnya menegakkan protokol kesehatan untuk menjaga kita dari COVID-19. Nah, pada kesempatan pertama pada diskusi tersebut, Dirjen Badilak mengungkapkan kondisi penyebaran COVID di Indonesia serta bagaimana sikap Mahkamah Agung dalam menyikapinya. Nah, kendala yang dihadapi saat ini adalah satu, banyak sekali kasus yang dihadapi sehingga menunggu untuk diselesaikan dengan berurutan supaya kasus tersebut itu tidak tertutup dan tidak kacau balau. Yang kedua, perbedaan tingkatan kondisi di wilayah Indonesia yang berbeda-beda sehingga untuk penanganannya pun juga berbeda. Kemudian Dirjen Badilak juga mengatakan tentang Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama pandemi. Nah, nanti akan saya jelaskan di kemudian. Selanjutnya, untuk mengikuti protokol kesehatan, Mahkamah Agung membuka layanan secara elektronik seperti pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan. Dan ini yang layanan elektronik ini yang kemarin sudah diterangkan oleh Bu Irva pada topik 15. Kemudian, jika perkara mengharuskan adanya sidang offline, maka majelis hakim mempunyai kewenangan untuk mengatur penundaan dan jumlah peserta yang mengikuti, serta tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan social distancing. Nah, poin penting selanjutnya adalah pengadilan itu harus tetap berjalan, meskipun ini di masa sulit seperti ini, di era pandemi seperti ini, pengadilan juga harus tetap berjalan. Mengapa? Karena pengadilan itulah untuk caranya untuk mensejahterakan rakyat. Dalam diskusi kesempatan kedua, Hakim Senior Family Court of Australia dan Koordinator Kerjasama Luar Negeri membahas tentang kondisi global tentang COVID-19 ini, di mana sangat menyusahkan apalagi untuk orang-orang yang rentan seperti wanita, anak-anak, dan lansia. Beliau juga menyampaikan beberapa hal lain, yaitu 1. Pengadilan itu harus tetap buka, harus tetap berjalan, khususnya untuk melindungi masyarakat yang rentan dan terkena dampak pandemi yang sangat kuat. Jadi, sudah tentu juga kasus yang ada akan bertambah banyak. Yang kedua, memaksimalkan pelayanan secara online seperti website dan media sosial lainnya, mengoptimalkan layanan call center dan meminimalisir berperkara secara offline, dan juga barang tentu lebih memajukan kemampuan tentang IT. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan COVID-19 ini juga akan berdampak pada pendaftaran pasca pandemi. Nah, pada saat itu juga pasti banyak pemohon untuk pembebasan
pembayaran. Jadi, kesiapan pengadilan sangat diperlukan. Penambahan anggaran pembebasan biaya juga seharusnya lebih dimaksimalkan untuk mendapatkan pengadilan yang optimal. Kemudian, praktek persidangan juga harus dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan standar keselamatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah, kemudian diskusi ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan dari beberapa anggota juga melontarkan beberapa pengalaman pengadilan selama pandemi, sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang didapat. Kemudian inilah tadi yang surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada di bawahnya. Nah, berikut ini adalah suratnya teman-teman, nanti kalian bisa untuk mengeceknya sendiri karena ini banyak sekali ya. Nah, kalian juga bisa mendownloadnya di websitenya resmi Mahkamah Agung. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Alvan Effendi, NIM 192101149. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya mengenai isu aktual peradilan agama di Indonesia. Salah satu yang saya ambil di sini adalah permasalahan tentang pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama itu apa sih? Konten dari pernikahan beda agama yaitu perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Seperti halnya contoh si A beragama Islam dan si B beragama Katolik. Mereka tetap menikah, namun mereka juga tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Berikutnya yaitu permasalahan yang ada di pernikahan beda agama, yaitu bahwasanya sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat umum masih kebingungan akan terjadinya pernikahan beda agama yang dilakukan beberapa orang. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditemukan peraturan yang tegas mengatur ataupun melarang pernikahan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan interpretasi terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama. Selanjutnya yaitu dasar hukum atau landasan Undang-Undang Pernikahan Beda Agama. Di sini saya akan melanjutkan dasar hukum mengenai pernikahan beda agama. Pertama, ini adalah yang mendukung atau landasan hukum dari pernikahan beda agama. Yang pertama yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, bahwasannya sekitar 60 hak sipil warga negara itu tidak bisa dikurangi oleh siapapun, termasuk dalam memilih pasangan, sehingga mereka memiliki hak memilih pasangan yang masing-masing, tidak memandang agamanya apa, itu hak mereka setiap warga negara. Yang kedua yaitu
Putusan Mahkamah Agung nomor 1400/PDT/1986 bahwasanya pasangan beda agama bisa meminta penetapan pengadilan. Bahwasanya jurisprudensi menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan pernikahan beda agama, sebab tugasnya adalah mencatat, bukan mengesahkan. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum pernikahan beda agama yang tidak setuju, undang-undang atau landasan hukum yang tidak menyetujui pernikahan beda agama. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dan inti kesimpulannya bahwa dilarang seorang muslim menikahi seorang non muslim. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 bahwasanya perkawinan dianggap sah jika sesuai hukum agama dan keyakinan masing-masing. Semisal dalam hukum agamanya berbeda, maka sudah otomatis pernikahan tersebut dianggap tidak sah oleh agama atau keyakinan masing-masing. Yang ketiga yaitu Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1990 bahwa pernikahan dianggap tidak sah jika berbeda agama. Sama halnya sedikit dengan UU nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang di atas tadi. Maksudnya pernikahan apabila ada perbedaan agama maka tidak disahkan oleh hukum agama atau keyakinannya masing-masing pasangan. Namun menurut Profesor Wahyono Dhammabrata, ada 4 cara yang bisa ditempuh oleh pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama. Yang pertama, meminta penetapan pengadilan berdasarkan pasal 21 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Nomor 1 1974. Maksudnya bahwa jika pegawai pencatatan perkawinan berpendapat perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Di dalam penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah nama pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan. Dengan menyerahkan surat keterangan penolakan di atas, pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan apakah ia menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan. Yang kedua yaitu dengan cara perkawinannya dilangsungkan 2 kali menurut agama masing-masing. Yang diharapkan dari perkawinan dilangsungkan 2 kali ini
pegawai pencatat perkawinan menganggap bahwa ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipenuhi. Perkawinan yang berlaku bagi mereka adalah perkawinan yang dilangsungkan belakangan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan belakangan otomatis membatalkan perkawinan sebelumnya. Jadi semisal perkawinan yang pertama dengan agama Kristen, yang kedua Islam, maka yang Kristen yang awalnya itu tidak sah, tapi yang sah yang Islam yang kedua itu. Selanjutnya, penundukan sementara terhadap salah satu agama. Maksud dari penundukan ini apa? Biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di KTP. Namun setelah perkawinan berlangsung, pihak yang melakukan penundukan ini kembali ke agama semula. Nah, hal ini yang merupakan penyelundupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan yang seharusnya berlaku bagi dirinya. Yang keempat yaitu melangsungkan perkawinan di luar negeri. Berarti pernikahan beda agama bisa dilakukan, namun dilakukan di luar negeri dengan syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Dari permasalahan-permasalahan tentang pernikahan beda agama, itu yang pertama, ada beberapa saran. Sebaiknya para penegak hukum seperti MK, MA, Polri, Kementerian Agama melakukan rumusan yang mendalam terkait masalah pernikahan beda agama ini. Dikarenakan sampai saat ini masih belum ada suatu keputusan yang sifatnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dalam kebebasan memilih pasangan. Jadi penegak hukum harus sifatnya memutuskan yang sifatnya tidak bertentangan dengan hak-hak tadi di hak memilih pasangan. Yang kedua yaitu sebaiknya melakukan sosialisasi terkait larangan pernikahan beda agama pada masyarakat secara menyeluruh. Setelah mendapat keputusan, maka seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu dengan menyeluruh, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak tahu apa hukum dari pernikahan beda agama, apa hukumannya, apakah yang dilakukan itu salah atau benar. Masyarakat umum biar tahu informasi atau peraturan tentang pernikahan beda agama di Indonesia ini. Yang ketiga yaitu memberikan hukuman tegas bagi para pelanggar undang-undang tentang pernikahan beda agama, sehingga dari hukuman tadi tidak meminimalis pelanggar-pelanggar pernikahan beda agama di Indonesia, hingga mereka melanggar akan tidak ingin melakukannya karena ada hukuman dari pihak penegak hukum. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.